Nasi goreng buat anak saya, nasi goreng yang tahu. Nggak pakai sayuran, Telur aja kan. Iya. Sama ini nih. Lumpia seafood. Bebek yang setengah ekor, bebek panggang. Bebek panggang setengah ekor, nasi goreng yang tahu yang medium ya. Medium apa small? Medium. Medium. Sama ini. Tunggu, suamiku pesan makan dulu. Iya, aku akan bikin perhitungan mau sampai ujung dunia aku kejar, sampai ke ujung dunia kali ini aku kejar. Ya, udah cukup buat jahatnya udah cukup. Jangan bilang aku main-main, nggak ada main-main. Tanya Bung Bobi Risakota, namanya Fitri Sahutaru, kalau udah ngegas nggak akan ngerem. Satu-satu kalian liatin. Sebenarnya yang diomongin siapa aku juga nggak tahu. Iya bener. Yang di depannya nggak tahu. Yang di depan aja nggak tahu yang diomongin siapa. Netizen. Netizen yang maha tahu. Netizen. Yang bebek panggangnya mau buang tulang nggak? Buang tulang. Tim kerja mengejar, siap perintah, standby. Ngeri. Kalian jangan main-main, Bobi Risakota udah lihat no. Ngeri. Aku aja takut sama dia. Ngeri ya, aku sekarang sudah lihat aja deh. Lihat aja apa yang akan aku lakukan ya. Kalau kita berperang atau kalau kita mengusir musuh atau lawan itu, nggak usah dikasih tahu, nggak usah kayak oh nanti gue iniin ya, oh nanti nggak main, begitu nggak main ya, nggak main, tunggu. Di depan lain, di belakang lain, aku sikat ya. Nggak ada lagi hidup aku nggak membiarkan hidup aku dimanipulasi sama siapapun, nggak ada ya, cukup. Aku tinggal di Republik Indonesia ini sudah 50 tahun dari dilahirkan. Aku tidak pernah menggunakan hak hukum aku. Kali ini aku gunakan hak hukum aku. Perlu pasukan kah? Beta kirim ya, bagian Amerika kamu ya. Bagian Amerika kamu ya. Bagian Indonesia biar aja ada Bobino. Zanzabella bagaimana? Nggak apa-apa. Dia martilin kacamata. Namanya orang marah. Kalau bisa mah aku yang dipartil sama dia. Karena dia lagi marah. Namanya orang marah itu boleh melakukan apa aja. Jangankan sekedar kacamata. Kalau bisa mah aku yang dipartil sama dia. Tapi kan itu berhak. Dia berhak. Karena pada saat itu pun aku pun salah gitu. Aku pun mengucapkan kata-kata yang menyakiti dia. Tetapi kalau namanya orang sudah datang, kita udah saling memaafkan, buat apa lagi? Damai itu indah, damai itu indah. Yang aku mau selesaikan di hidup aku ini orang yang pura-pura baik, orang yang terlihat baik, orang yang seolah-olah dia itu paling baik, dia yang tersakiti, dia yang berulah, dia yang tersakiti. Kan gila, banyak yang begitu sekarang. Bener nggak? Terus lagi musim juga nih di pertemanan siapapun, mungkin aku juga ngalamin gitu ya. Mungkin aku pun ngalamin gitu. Terus datang nih ke meja, misalnya kita lagi ngumpul. Oh si ini tuh begini loh, dia jahat loh, begini loh. Terus aku inget
anak ini ngomongin si A, tetapi pada saat dia butuh apa-apa menurut si A, dia yang selalu backup, dia yang selalu nolongin, dia yang selalu ada buat hidup dia. Kan jahat itu kayak begitu, jahat loh kayak begitu. Nah, orang-orang yang seperti itu tuh yang aku mau hapus dari hidup aku. Denger ya, segimanapun orang yang pernah nolong kita, lalu ada kesalahan sedikit atau banyak kesalahannya, tapi setelah menyelamatkan hidup kamu dari hal apapun, apalagi yang berurusan dengan uang, jangan nggak tahu diri, jangan nggak tahu diri ngomongin di belakang ya, jangan nggak tahu diri. Karena apa? Allah Maha tahu. Orang-orang yang seperti itu tuh orang-orang yang tidak pernah berkah hidupnya menurut gue, menurut saya. Orang-orang yang tidak pernah menyadari atau menghargai pertolongan orang lain ketika dia membutuhkan pertolongan orang lain, lalu ngejelekin di belakang, apalagi dengan berita-berita yang gak bener. Lillahi ta'ala ya, itu pasti, menurut aku ya, itu pasti sebaik-baiknya balasan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang balas. Jangan bales, karena kalau kita yang bales nggak sesuai, biar aja Allah yang bales. Jangan, banyak itu yang begitu. Baru berapa hari lalu kumpul nih teman-teman aku kan lagi aku sebetulnya lagi nyeleksi teman-teman aku nih, ini mana yang fake, mana yang enggak, mana hai sis, I miss you, hai beb, apa kabar, ngopi yuk. Dia pergi, duduk, ngomongin. Itu pasti langsung aku coret, nggak akan aku temenin. Ada lagi ya, ini sih paling gila nih. Ini di pertemanan aku yang paling gila yang aku pernah alami dan rasakan. Kita itu kalau punya grup WhatsApp itu kan ngerasa itu tuh teman-teman baik kita ya, mau diskusi kayak mau apa kayak, ada nih satu grup WhatsApp yang dia membahas masalah-masalah privacy di grup WhatsApp itu, yang dia yakini bahwa mereka itu adalah bisa dijaga rahasianya, disebarin sama kita-kita. Nah, itu makanya hati-hati sekarang itu untuk bercerita tentang apapun ceritanya, tentang apalagi yang masalah-masalah pribadi. Cukup berceritanya sama anak dan suami kalau punya ya. Kalau nggak punya nyari. Sampurasun, jangan main-main sama Teh Fitri Salhuteru. Aku tahu riwayat di Bandung, paman aku tahu Fitri Salhuteru. Siapa pamannya? Siapa pamannya? Coba aku pin dulu. Gak usah tolong anjing kejepit lagi kan, nanti digigit lagi. Iya, aku udah tidak mau menolong anjing-anjing kejepit lagi ya. Banyak anjing-anjing kejepit yang aku tolongin, udah gak ada lagi. Selesai di 2024. Bahkan teman-teman deket aku nih, aku kan orangnya suka nolongin orang ya, lucu deh kemarin. Partner aku Feni nonton gak ya? Ada yang ngadu sama aku. Aduh kasihan ya, aku dimarahin pagi-pagi. Awas ya, kalau kamu nolongin orang lagi, awas ya. Iya ya, padahal aku tuh udah janji nggak mau. Tapi gitulah ya, namanya orang tuh punya hobinya masing-masing. Emang aku tuh suka kalau misalnya nolongin orang yang memang butuh pertolongan ya. Tapi memang harus lebih hati-hati lagi sih, mana yang perlu ditolong, mana yang enggak. Habis Kak Fitri ngomong, pasti ada yang kebakaran jenggot deh, monyet-monyet. Itu derita dia. Nongol no. Penica. Aku kira kamu gak nonton. Dimarahin aku sama dia. Guys, dimarahin aku dia guys. Awas ya. Cuman dia loh yang berani marahin aku pagi-pagi baru melek loh. Awas ya kamu kalau nolongin orang lagi. Jangan ya. Oh, iya. Maaf, meni disematkan. Kafit orang baik, difitnah nggak pernah balas. Semangat Kafit. Karena atau kupun
Paman aku Hadi Saninten. Oh ya, salam ya buat pamannya. Meet and greet. Ngeri sekali, aku bukan siapa-siapa, kenapa harus meet and greet sama aku? Kak Fit, gimana kalau kecewa kita memilih diam? Ya itu yang aku lakukan. Sampai kemarin aku terbuka pikiran aku setelah ketemu Dewi Persik yang memang itu aja bahasannya tentang aku, tentang anak durhaka lah, ini itulah. Aku akan bikin podcast dan menyelesaikan kehuru-haraan fitnahan terhadap diri aku. Sekalipun banyak yang akan tersakiti. Tunggu ya. Coba spill lagi kacamatanya. Oke, bentar. Nih. Tuh, ini model baru di SS aja. Kalau matanya minus itu susah, mau ngasih hadiahnya susah karena harus diukur ya, tetap ya. Kecuali dia punya resep. Oh iya, kecuali kalian punya resep. Kotak. Iya bagus kacamatanya. Ini aja aku baru. Kacamatanya baru. Oh, Mbak, minta bilnya Mbak. Beli di mana kali ya? Pakai sagu ya. Ya. Naksir jaketnya, ini jaket olahraga. Circle-nya sekarang positif vibe. Dari dulu pun circle aku positif vibe, tapi kan hidup nggak berwarna ya kalau itu terus. Tapi aku sudah mencoba di circle negatif, pusing. Aku sudah kembali ke jalan yang benar, guys. Pusing, guys. Perawatan rambut sih nggak ada yang spesifik karena aku punya salon, jadi aku sering cuci rambut yang benar, terus dikasih vitamin. Kacamatanya beli di Proyeksi sayang. Tuh, aku pin lagi ya. Ini terakhir nih. Sebentar lagi aku mau udahan. Aku di live ini mau berbagi hadiah untuk kalian yang membutuhkan kacamata baca. Semoga aku dijauhkan dari orang-orang munafik. Semoga aku dijauhkan dari orang-orang jahat. Dan semoga aku didekatkan dengan orang-orang baik dan tulus hatinya. Insya Allah aku ikhlas, aku memaafkan semua orang-orang yang berbuat jahat sama aku. Ya, dari kemarin netizen banyak banget yang DM aku. Nanti aku up ya kalian-kalian yang minta maaf sama aku karena pernah menghujat aku, pernah komentar nggak baik tentang aku, macam-macam lah. Tapi ada satu yang bikin aku terharu kemarin karena dia disuruh minta maaf sama ibunya. Katanya ibunya itu pinjam handphone dia, mau lihat Instagram saya karena handphone ibunya lagi mati kalau nggak salah, kurang lebih gitu ya. Tiba-tiba begitu dia mau nge-DM, mau komen saya, lihat DM saya, itu anaknya abis caci maki saya, ngata-ngatain saya di Instagram dia, di DM. Tiba-tiba abis baca itu kata-kata anaknya itu ke saya, ibunya nangis. Terus dia bilang gini, memang Kak Fitri ada salah apa sama kamu sehingga kata-kata kamu ini begini jahat, kata ibunya ya. Nangis tuh, ibunya sambil nangis. Terus katanya, kamu tahu nggak Kak Fitri ini sering beli makanan jualan dia. Ini aku jadi pengen tersekat nih. Ternyata dia itu anak yang selalu aku beli makanannya. Dia nangis loh, ibunya nangis, terus dia suruh minta maaf sama aku, dia voice note sama aku, ibunya juga voice note sama aku. Nah itulah, tidak ada di dunia ini seorang ibu yang bahagia melihat kelakuan anaknya yang akhirnya menjadi dosa ya, tapi aku pasti maafin karena
Kalian kan kenal aku hanya di dunia maya ya. Insya Allah ya, insya Allah aku sih nggak pernah dan nggak pernah mau dendam sama apapun hujatan dan caci makian kalian. Semoga pun Allah memaafkan kalian. Kan semua orang-orang yang pernah aku tolong secara tenaga, pikiran, dan materi, aku di tahun 2024 ini mengikhlaskan semua, sekalipun mereka berbuat jahat sama aku. Gitu ya. Udah belum yang bungkus? Oh udah. Terima kasih sudah nemenin aku makan. Terima kasih sekali lagi udah ngeliat Project V. Ini sekali lagi ada Project V kacamata baca. Terima kasih Irma. Terima kasih. Ini jangan lupa kacamata aku kapan dikirim?